Ya ibadiyalladzina amanu kita takdirkan dia meninggal. Mau nggak mau kita ini adalah milik siapa? Allah. Semua tubuh kita dari rambutnya itu milik Allah, hidungnya milik Allah, matanya milik Allah, tangannya milik Allah, hatta kakinya milik Allah, semua milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita akan mengatakan ini. Assalamualaikum. Tahu di antara momen yang paling sulit untuk kita terima dan momen yang paling berat untuk kita rasakan adalah kita ini mengantarkan orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai itu ke tempat peristirahatan terakhir. Dan Masya Allah, manusia ini mau nggak mau, sekuat-kuatnya manusia, sesehat-sehatnya manusia, tetap merasakan apa? Kematian. Antum kalau mau cari dokter manapun yang paling hebat dalam urusan medis, tetap sakit dia. Hatta dokter jantungnya pun tidak bisa dia itu memiliki kuasa untuk mendetakkan jantungnya kapan Allah sudah takdirkan dia meninggal. Mau nggak mau kita ini adalah milik siapa? Allah. Semua tubuh kita dari rambutnya itu milik Allah, hidungnya milik Allah, matanya milik Allah, tangannya milik Allah, hatta kakinya milik Allah, semua milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah sudah. Untuk apa kita ini sombong? Untuk apa kita ini pongah? Untuk apa kita ini membanggakan diri kita? Harta kita seakan-akan semua yang kita miliki itu wah di mata kita. Na'udzubillah. Padahal itu semua milik siapa? Allah. Fakulluna wa kullu ma namliku lillah. Ini semua tubuh kita dan apa yang kita miliki milik Allah Subhanahu wa taala. Semuanya masyaallah. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, sepanjang apapun umur yang dilalui oleh manusia tetap dia akan kembali. Makanya Masya Allah, kadang-kadang sebagian ikhwah, sebagian kaum muslimin ketika ditinggal wafat oleh anaknya, ditinggal wafat oleh abahnya, ditinggal wafat ummahnya, berat, memang berat. Tapi penghibur yang paling kuat adalah ucapan Nabi kita Muhammad SAW, lillahi ma'a'ta wa lahu ma'akhadh. Milik Allah apa yang Allah kasih, dan milik Allah apa yang Allah apa? Ambil. Semua milik Allah Subhanahu wa taala. Karena sang pemilik tubuh kita Allah, sang pemilik jantung kita Allah. Allah yang mendetakkan setiap detiknya itu. Nah, masyaallah. Semua milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, nanti ketika kita ini kalau nggak mempersiapkan perjalanan kita setelah kematian, kita akan menyesal senyesal-nyesalnya masyaallah. Makanya tidak sedikit mereka mengatakan Rabbirji'un, ya Allah, pulangkan saya kembali ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar saya ini bisa beramal apa? Saleh. Saya bisa baca Qur'annya, saya bisa sholatnya, saya bisa sedekahnya yang dulu saya tinggalkan. Apa kata Allah? Innaha kalimatun huwa qailuha, itu cuman bualan kalian belaka. Masya Allah. Jadi ala kulli hal, kita perlu tahu seseorang ketika safar, Masya Allah. Ana safar di sini cuma 3 hari. Anggaplah jauh. Tapi ana bisa kembali ke istri ana. Ana bisa kembali ke pangkuan anak-anak ana, bisa. Sekangen-kangennya ana sama mereka, ana bisa kembali. Tapi kalau sudah kematian ajal kita tiba, antum nggak akan bisa kembali. Seorang anak ditinggal wafat abahnya, sekangen-kangennya dia minta kepada Allah dikembalikan, nggak akan bisa. Tapi kalau anak saat ini, anggaplah di Tangerang ini udah penat bagi anak kelamaan semisal ya, anak tuh bisa kembali kepada istri anak bisa kembali kepada anak-anak anak. Kenapa? Karena masih di dunia. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW ketika kangen meninggalkan Mekah, ketika Allah Subhanahu wa taala berangkat menuju Madinah, Allah perintahkan Nabi SAW berangkat menuju Madinah, Nabi kangen sama Mekah. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, ya Makkah, wahai Mekah, laula anna qaumaki akhrajuni ma kharastu minki. Seandainya kaum engkau, penduduk engkau tidak mengeluarkan saya nggak akan keluar dari engkau wahai Mekah. Wa innaki la ahabbil biladi ilai, dan engkau adalah tempat yang paling saya cintai, kata Nabi kita Muhammad SAW. Tapi ternyata Nabi keluar terpaksa karena diperintahkan oleh Allah untuk apa? Hijrah. Berjalan Nabi SAW, berjalan, tapi berjalan bukan kematian.
perjalanan masih di dalam dunia ini. Nabi SAW falamma balagal Juhfah, ketika Nabi SAW sampai sebuah tempat namanya Juhfah, isyaqa ila Makkah, Nabi rindu sama Makkah. Nah, Mbak, antum kalau berangkat jauh, antum tuh rindu tempat asal. Isyaqa ila Makkah, rindu sama Makkah. Fa anzalallahu, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan sebuah ayat, innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Wahai Muhammad, yang mewajibkan engkau itu dekat dengan Al-Quran, maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, laradduka ila ma'ad, akan mengembalikan engkau ke Mekah lagi. Makanya Nabi yakin, makanya Nabi teguh untuk berangkat ke Madinah, karena nanti suatu saat terjadi namanya Fathu apa? Fathu Makkah. Kembalinya Nabi kita Muhammad SAW ke kota apa? Mekah, menaklukkan kota Mekah, Masya Allah. Akhirnya Nabi SAW berangkat. Nah ini Pak, kalau perjalanan ini dari sebuah tempat ke tempat yang lain masih dalam lingkup duniawi, masih di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, belum di alam barzakh. Tapi kalau seandainya Masya Allah perjalanan menuju kematian dan amma ba'd, dan yang setelah kematian, itu banyak sekali perjalanannya. Ana sampaikan, perjalanan pertama, perjalanan ruh keluar dari jasad, keluar roh gitu. Dan ini Pak, Masya Allah berat memang. Ketika seseorang itu meninggal, keluar rohnya, itu nggak ringan, sakit. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW adalah hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah, hamba Allah yang paling rajin sholatnya, yang paling dekat dengan Qur'annya, yang paling cinta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sebelum meninggal beliau sakit, beliau merasakan bagaimana sakaratul maut, bagaimana nyawanya Nabi kita Muhammad SAW ditarik oleh malakul maut. Nabi SAW sampai mengatakan dengan suara lirih beliau, inna lil mauti la sakarat, sesungguhnya kematian ini sakit, sekarat sekali, Masya Allah. Inna lil mauti la sakarat, inna lil mauti la sakarat. Kalau seandainya Nabi kita Muhammad SAW, beliau yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, masih merasakan bagaimana sakaratul maut, apalagi kita yang penuh dosanya, apalagi kita yang sering maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ya'lamuhu illallah, yang tidak ada mengetahui dosa kita kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua dosa maksiat pernah kita kerjakan, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. As-saghair wala kabair, dosa kecil yang kita kerjakan, dosa besar yang kita kerjakan. Riswah dulu pernah dimakan, masuk dalam lisan kita, masuk dalam tubuh kita, riswah dulu. Zinanya na'udzubillah, pernah dirasakan, na'udzubillah. Judinya pernah dirasakan, khamarnya pernah dirasakan, na'udzubillah. Kalau Nabi SAW tidak pernah berzina, nggak pernah berbuat syirik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak pernah minum khamar, beliau masih mengatakan innalil mauti la sakarat. Yang namanya kematian itu sakit, betul-betul perih. Bagaimana dengan kita? Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, manusia ketika dicabut rohnya, keluar dari jasadnya, menuju apa? Alam barzakh. Dan kalau sudah alam barzakh, apa kata Allah? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di antara mereka manusia-manusia yang sudah di alam barzakh dan yang masih di alam dunianya, ada barzakh, dinding yang besar sekali, yang nggak bisa dirusak, yang nggak bisa dirobohkan abadan selama-lamanya. Sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun. Mereka jumpa sampai hari pembangkitan. Makanya antum kalau udah ditinggal wafat oleh bapak antum, oleh ummah kita, Masya Allah, kita semua, kita nggak akan bisa jumpa lagi. Yang bermanfaat untuk orang tua kita kecuali doa saja, sedekah atas nama mereka, berbakti atas nama mereka, boleh silahkan. Tapi Pak, antum mau berbakti lagi ya sudah telat, kecuali dengan doa tadi, Masya Allah, sedekah dan a'malul bir ba'dal maut, amal-amal kebajikan yang kita kerjakan untuk berbakti kepada orang tua kita setelah orang tua kita apa? Meninggal masih bisa. Tapi apa? Yang lainnya nggak bisa. Kita mau jumpa, kita mau nyium orang tua kita juga nggak bisa kok. Makanya Masya Allah, antum silahkan. Ana nggak tahu pakai lafal apa ana sampaikan untuk antum ya. Mungkin paling tepat dengan sighatut tahdid, sebagaimana Allah katakan seperti itu.
Kalau seandainya kita ini sampai sekarang nih bakhil, kita ini nggak mau nyium orang tua kita ini nggak mau nyium anak-anak kita, bayangkan saja kalau hari ini orang tua kita meninggal, sudah. Antum masih bisa cium? Oh enggak bisa sudah. Antum cium perasaan orang tua itu nggak ada lagi, nggak ada sudah. Kenapa baru sekarang? Antum yang nggak pernah cium anak antum, bayangkan kalau seandainya anak antum yang meninggal, apakah antum masih bisa lagi merasakan bagaimana bahagianya anak antum ketika dicium oleh antum? Oh nggak bisa. Sudah, mereka ini jasad bila ruh, jasad tanpa ada apa? Ruh. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah tantang nih manusia-manusia, tarji'unaha in kuntum shadiqin. Apakah kalian bisa menarik balik ruh anak-anak kalian? In kuntum shadiqin, kalau kalian bisa lakukan. Tak akan bisa, Pak. Kita mau memulangkan ruhnya siapa? Ruhnya siapa? Ruhnya siapa? Nggak akan bisa. Kenapa? Karena mereka sudah berjalan dengan perjalanan yang panjang sekali. Yang siap jumpa dengan siapa? Rabbul Izzati wal Jalalah, Allah Subhanahu wa taala. Dan kita perlu tahu yang namanya jasad ketika keluar dari jasad-jasad kita itu berbeda-beda kondisinya. Ada kondisi yang baik, rohnya keluar dari jasad kita, ada kondisi yang buruk, berat sekali, Masya Allah. Dan ini Masya Allah diceritakan oleh Bara' ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu, qala kharajna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar. Kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ngurusi jenazah seseorang dari kalangan Ansar, meninggal nih. Fantahaina ilal qabr, sampailah kami urus jenazahnya ke penghujung kuburan, mengantarkan jenazah orang Ansar ini yang sudah meninggal wafat radhiyallahu ta'ala anhu. Walamma yulhad, ketika dibuat galian lubangan layang lahat. Jadi yang namanya kuburan itu ada lahat yang nyamping, ada yang dia itu lurus. Falamma yulhad, ketika dibuat liang lahat, fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW duduk nunggu siap dikuburkan. Wajalasna haulahu, dan kami pun duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ka'anna ala ru'usina tayr, dan kami siap untuk nyimak Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang beliau sampaikan di samping kuburan itu. Seakan-akan di kepala kami ini, di atas kepala kami terdapat burung yang bertengger. Saking khusyuknya mereka, burung ini nggak akan terbang. Khusyuk apa yang mau disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi yadihi 'udun, di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat kayu 'ud, ranting pohon. Yankutu bihi fil ard, yang beliau garis-gariskan di tanah untuk menasihati kami. Beliau lakukan terus seperti itu. Beliau garis-garis tanah, garis-garis tanah, karena orang nggak siap jumpa dengan kematian, berat. Nabi seperti itu. Nabi garis-gariskan tanah, Nabi garis-gariskan tanah. Farafa'a ra'sahu, maka Nabi angkat kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ista'idzu billah minal qabr, kalian minta tolong sama Allah, minta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala min adzabil qabr, dari azab apa? Kubur. Itu padahal sahabat lo ya. Nabi nasihatkan untuk siapa? Sahabat. Kita tahu bagaimana amalnya sahabat, udulun thiqat. Mereka adalah orang-orang yang adil, tidak bermaksiat, jarang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam sahih, mereka ini Bani Adam khata', yang berbuat salah. Tapi mereka adalah orang-orang yang tawabun, yang segera taubat kepada siapa? Allah. Mudah mata mereka menangis, mudah jantung mereka ini berdetak ketika disebutkan nama Allah, mudah bagi mereka. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatkan untuk kepada para sahabat, ista'idzu billah, minta tolong perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Marrataini aw thalatha, Nabi ucapkan itu sampai 2 kali 3 kali. Nabi sambil apa? Garis-gariskan tanah itu. Sallallahu alaihi wasallam, ista'idzu billahi min adzabil qabr, ista'idzu billahi min adzabil qabr, ista'idzu billahi min adzabil qabr. Itu Nabi ucapkan 3 kali sallallahu alaihi wasallam agar para sahabat itu sadar azab kubur itu ada dan azab kubur itu berat. Uthman ibn Affan ketika menguburkan, dan kita tahu siapa Uthman. Nabi SAW katakan, Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga. Falamma mata sahibuhu, ketika sahibnya Uthman meninggal, Uthman ibn Affan gali kuburannya dalam kondisi menangis.
sampai betul-betul nangis. Wa balla lihyatahu, sampai basah jenggotnya Utsman ibn Affan. Apa kata kawan-kawannya? Ya Utsman, wahai Utsman, kenapa engkau menangis wahai Utsman? Apa jawaban Utsman ibn Affan ketika tanya, bukankah engkau sudah dijamin masuk surga? Utsman mengatakan, saya dijamin masuk surga, tapi saya enggak dijamin dari azab kubur. Fama baluna nahnu, apa kabar kita? Enggak dapat jaminan kuburan dan enggak dapat jaminan apa? Surga. Dan perjalanan itu berat sekali, Masya Allah. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW setelahnya? Innal abdal mu'min, sesungguhnya seorang hamba yang beriman kepada Allah, yang kuat imannya, yang amal solehnya kencang, yang amal solehnya kualitasnya baik. Ini dia kategorinya. Bukan orang mukmin yang cuman Islam KTP saja, dipanggil sholat malas, baca Quran malas, sedekah malas, bukan itu. Yang dimaksudkan hadis Nabi ini adalah hamba Allah al-mu'min yang kuat imannya. Idza kana fi inqita'in minad dunya, kalau dia ini sudah akan lepas dari dunia, wa ikbalin minal akhirah, dan siap jumpa dengan akhirat, nazala ilaihi malaikatun minas sama, para malaikat turun dari langitnya Allah Subhanahu wa taala. Bidul wujuh, wajah-wajah mereka, wujuhnya mereka, wajah-wajah mereka itu putih bersinar, Masya Allah. Ka'anna wujuhahumus syams, seakan-akan wajah mereka apa? Matahari, terang, Masya Allah, bersinar. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah, mereka membawa kafan dari kafan-kafan apa? Surga, bukan kafan duniawi. Dikafani di dunia dan dikafani dari kafan apa? Surga. Wa hanutun min hanutil jannah, dan dikasih minyak wangi dari minyak wangi apa? Surga. Hatta yajlisu minhu maddal basar, sampai mereka ini para malaikat itu duduk di sampingnya sepanjang mata memandang. Mereka duduk ramai, Masya Allah, dekati orang tersebut. Thumma yaji'u malakul maut, kemudian datanglah malakul maut yang siap nyabut apa? Nyawa. Alaihi salam, keselamatan untuknya. Hatta yajlisa inda ra'si, sampai duduk di kepala kita. Fayaqulu ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Orang-orang beriman tuh Pak, la khaufun alaihim walahum yahzanun, mereka ini enggak takut dan mereka enggak sedih. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran Karim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik, balik ke Allah, irji'i ila rabbik. Anak nih Pak senang kalau balik ke anak-anak ya, senang sekali Pak. Anak balik ke anak-anak itu tenang ya. Jumpa sama anak-anak, jumpa sama istri-istri anak tenang Pak, wallahi tenang, senang anak. Dan kita ini dikatakan untuk malaikat apa? Irji'i ila rabbik, engkau pulang kepada Allah. Radiyatan murdiyah, engkau ridho kepada Allah dan engkau ridho oleh Allah SWT. Engkau cinta sama Allah, cinta sama Allah. Engkau cinta sama Allah dan Allah cinta kepada engkau. Ukhriji ila maghfirati min rabbik, engkau keluar dari jasad engkau menuju ampunan Allah. Ada kita salah, tapi dikatakan malaikat, innallaha ghafur, ghaffar, ghafir. Ukhruji ila maghfirati min rabbik, engkau kembali, keluarlah ke maghfirahnya Allah SWT. Karena kita nih Pak takut jumpa sama Allah. Kenapa? Terbayang di kita akan ancaman siapa? Azab Allah. Maksiat-maksiat kita itu banyak Pak, terekam di kita. Kita nih malas-malasan terekam. Hatta orang salehnya itu ada kondisi dia itu kapan jumpa dengan kematian, kalau nggak dikatakan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, pasti mereka takut. Tapi dikasih kabar gembira oleh para malaikat, ukhruji, keluar engkau dari jasad engkau, ila maghfiratin minallah, menuju ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, kita berbuat dosa, khata' kita nih Pak, ada hisabnya, tapi Allah Maha apa? Pengampun. Waridwan, pergilah engkau, raihlah cintanya Allah Subhanahu wa taala. Fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fiyyi siqa, maka keluarlah ruhnya itu dengan mudah,
Tapi semudah-mudahnya roh keluar tetap apa? Sakit. Tetap sakit, Pak. Itu seakan-akan air keluar dari ceretnya. Mudah, Pak, tapi sakit, betul-betul sakit, Masya Allah. Fayakhudhuha fa idza akhadhaha lam yada'uha fi yadihi tarfata 'ainin hatta ya'khudhuha. Mereka ini langsung berbondong-bondong ngambil rohnya, rame-rame Pak ngambil rohnya. Para malaikat rebutan ngambil roh orang yang saleh. Makanya Pak, antum kawan-kawan antum tuh bukan kawan-kawan manusia biasa, bukan. Antum dekat dengan Allah, dekat dengan masjid. Kawan-kawan antum siapa? Malaika. Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safratil kiramil barara. Orang yang hobi baca Quran, mahir baca Qurannya, ma'as safratil kiramil barara. Kawan-kawan mereka itu para malaikat yang baik. Rebutan jumpa sama antum. Dan hatta kita nih lagi kajian, siapa kawan-kawan kita? Malaika. Antum nggak sadar itu Pak, tapi anak yakin, saya yakin ya, harusnya antum yakin juga Pak. Bahkan apa kata para malaikat? Halumu, sini kalian, ila hajatikum, ini hajat kalian. Jadi malaikat ini keliling nyari majalis dzikir, nyari halaqah-halaqah ilmu, keliling mereka. Ada satu malaikat yang dapat, halumu, sini kalian, ila hajatikum, ini hajat kalian. Yarkab ba'duhum ba'dha. Mereka ini saling apa? Saling naik sama mereka, sampai naik ke langit dunia. Mereka ngapain? Lihat kita lagi kajian, Pak, Masya Allah. Dan itu memang sayangnya malaikat sama kita. Hafathumul malaikah, para malaikat itu akan menaungi kita dengan sayap-sayap mereka. Wa innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibi ilmin ridan mimma yasna'. Para malaikat itu akan merendahkan sayapnya untuk para penuntut ilmu. Antum belajar di sini Pak, duduk walaupun antum nggak usah nyatat. Nggak usah nyatat, antum dengar saja gitu ya. Para malaikat itu sayang sama kita, Pak, Masya Allah. Mereka rendahkan sayap-sayap mereka, ridwan bima yasna'. Ridha, cinta atas apa yang kita perbuat saat ini. Taib. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fayaj'aluha fi dzalikal kafan. Mereka berbondong-bondong untuk meletakkan roh kita di kafan itu. Wa fi dzalikal hanut, dan diletakkan di dalam minyak wanginya dari surga tadi, Masya Allah. Wa yakhruju minha ka'atyabi nafhati miskin wujidat ala wajhil ard. Dan wanginya betul-betul wangi, lebih wangi dibandingkan misik yang terbaik di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan misik itu Pak mahal, Pak. Antum kalau berangkat ke Saudi, miskul ghazal. Misik ghazal itu misik kijang. Misik ghazal itu mahal. Antum 3 mil itu harga 20 juta. Kalau antum misik 20.000 itu misik KW itu. KW 10 Misik KW. Miskul ghazal itu mahal. Antum berangkat nanti Pak ke Timur Tengah, antum tanya aja tempat parfum miskul ghazal, antum sebut. Itu mahal, 3 mil itu sampai 20-an juta. Yang asli loh ya. Karena memang tahan awet lama itu Pak, Masya Allah. Taib. Mereka jadikan di dalamnya bau wangian dari surga, dan itu wanginya jauh lebih baik dibandingkan misik yang terbaik di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Fayas'aduna biha. Perjalanan apa setelahnya? Mereka yang sudah meninggal dibawa oleh para malaikat. Yas'adun, naik ke langit. Fala yamurrun ala mala'in minal malaikati illa qalu ma hadzal rihu tayyib. Ketika mereka membawa roh-roh kita, kalau roh kita roh yang saleh, lewat sama satu malaikat, 2 malaikat, 3 malaikat, setiap malaikat akan mengatakan ma hadzal rihu tayyib. Ruhnya siapa yang baik ini? Ruh siapa yang saleh ini? Wanginya Masya Allah, indahnya Masya Allah. Siapa dia? Fayaqul fulan ibn fulan. Dialah fulan bin fulan. Antum siapa nama antum Pak? Dipanggil sama para malaikat yang paling baik namanya. Fulan ibn fulan. Kalau nama antum Abdullah. Dan kita tahu nama Abdullah ini ahabbul asma ilallah, Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai Allah itu 2. Abdullah sama apa? Abdurrahman. Dipanggil Abdullah ibn fulan semisal, Abdullah ibn Abdurrahman semisal dipanggil, Ahmad ibn Muhammad semisal dipanggil, Pak, Masya Allah. Dipanggil bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunaha biha fid dunya. Mereka sebut namanya dengan nama yang terbaik yang dia senang di dunia. Ana itu Pak ada nama singkat ana ya, Masya Allah. Tapi ana nggak suka dipanggil sama orang yang nggak dekat sama ana.
Tapi orang-orang dekat sama ana, ikhwah tuh di Prabungul itu banyak manggil. Ana tuh dipanggil Iam. Jadi Ustadz Iam gitu ya. Ini aslinya panggilan kecil ana di masa kecil. Tapi ana nggak suka dipanggil itu aslinya. Tapi entah kenapa kok istilahnya orang-orang dekat ya. Karena memang abi ana sampai sekarang manggil itu. Umi ana juga sama manggil itu. Cuman ana rasa nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Maka ana lebih senang dipanggil Abdurrahman. Makanya di pondok juga ana dipanggil Abdurrahman. Di SD ana dipanggil Alamiri, nisbat kepada Amir, kakek ana, Masya Allah. Jadi ala kulli hal dipanggil yang paling antum suka namanya, dipanggil nama itu Pak, Masya Allah. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya. Sampailah mereka ini membawa roh kita ke langit dunia. Langit yang pertama. Langit apa? Langit dunia. Fayastaftihuna lahu. Jadi Pak, pintu langit itu ada pintunya, nggak akan bisa dibuka kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayuftah lahum, dibukakanlah karena rohnya roh yang baik, wangi dan sebagainya. Fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'il lati taliha. Semuanya ngasih kabar gembira untuk roh tadi. Mereka bahagia, mereka bawa roh tadi, semua bawa rohnya, Masya Allah, untuk langit ke dunia. Yang kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke langit yang ketujuh. Fayakullah azza wa jal, sampai roh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita belum bisa lihat Allah. Tapi sampai di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas langit yang ketujuh. Fayakullah azza wa jalla, Allah mengatakan tentang roh kita, Masya Allah. Uktubu kitaba abdi fi illiyin. Tulislah amalan, catatan amal hamba saya fi illiyin, di catatan illiyin, orang-orang yang terpuji, Masya Allah. Wa a'iduhu ilal ard, kembalikan dahulu mereka ini ke dunia, ke muka bumi. Bukan dunia ya, muka apa? Muka bumi, tapi nggak bisa jumpa. Rohnya nggak bisa jumpa, jasadnya, hatta jasadnya itu bisa cuma dilihat, tapi rohnya nggak bisa. Wa a'iduhu ilal ard, kembalikan dia ini di bumi. Fa inni minha khalaqtum, aku ciptakan kalian dari tanah. Wa fiha u'iduhum, dan aku kembalikan kalian ke tanah. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan dari tanah aku bangkitkan kalian kedua kalinya, Masya Allah. Jadi kita ini diciptakan dari tanah, hidup di atas tanah, mati di bawah tanah, dibangkitkan juga dari tanah. Makanya jangan sombong, Mbak. Jangan sombong, wallahi jangan sombong. Makanya yang disebutkan, Masya Allah, Tabarakar Rahman. Antum tahu Nabi kita Muhammad SAW saking tawadhu'nya, Nabi tahu Nabi diciptakan dari tanah. Makanya Nabi itu beberapa kali nyeker Nabi SAW ke masjid, Nabi nyeker. Bahkan Nabi perintahkan apa kata para sahabat? Kana Rasulullah SAW ya'muruna an nahtafi ahyana. Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk nyeker sesekali. Ingat, sesekali ya, sesekali. Biar kita tawadhu, jangan tiap hari, Pak. Antum ke mall nyeker. Ini bejenggot nyeker. Rusak agama kita, Masya Allah. Sesekali untuk menunjukkan tawadhu'nya kita, Masya Allah. Antum ke masjid nyeker silahkan, tapi cuci dulu kakinya. Karena kita terbuat dari apa nih? Marmer nih semua. Lantai kita nih ubin dan sebagainya pakai sejadah. Kalau masuk marah DKM nanti, marbot masjid. Bersihkan dulu untuk menunjukkan kita nih harus tawadhu dan nggak boleh sombong. Itu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan. Qala fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, dibalikkanlah rohnya ke dalam jasadnya. Fayatihi malakan, datanglah dua malaikat di kuburannya. Fayujlisanihi, dua malaikat ini pun dudukkan dia. Fayakulani lahu, keduanya mengatakan, man rabbuk, siapa Rabb engkau? Engkau kenal sama Allah? Antum kenal sama Allah? Antum kenal nama-nama Allah? Allah memiliki berapa nama yang Allah kabarkan? 99 nama. Asli nama Allah itu banyak sekali nama Allah. Tapi yang Allah tampakkan kepada kita cuma berapa? 99. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma. Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha, siapa yang paham nama Allah 99-nya dan dia hafalkan 99 namanya, dakhalal jannah. Dia masuk apa?
surga. Karena kenal dengan siapa? Allah. Antum kenal. Antum yang ditanya sama malaikat man rabbuk, antum kenal. Antum bisa jawab sekarang, Pak, sebelum di akhirat. Berapa nama Allah? 99. Taib, sebutkan 99. Antum kenal. Ini ditanya sama malaikat nih, Pak, man rabbuk. Kalau antum kenal semua itu, Pak, antum akan mengatakan Rabbi Allah. Rabbku siapa? Allah. Antum tahu, Pak, orang-orang yang fasik, orang-orang fajir, mereka semua mengatakan Rabbi Allah. Bisa di dunia. Tapi di akhirat siapa yang jawab? Amal soleh mereka. Kapan mereka amalnya buruk, nggak kenal dengan Allah di dunia, cuman taunya Rabbi Allah, nggak akan bisa, Pak. Dia harus kenal betul sama Allah. Maka apa kata Allah? Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan mengokohkan lisan orang-orang yang beriman fid dunya, di dunia dan akhirat. Wa yudillullahu zalimin, dan Allah akan sulitkan lisan orang-orang yang zalim, nggak kenal sama Allah SWT. Makanya Allah kalau di sini, Pak, ketika tanya man rabbuk, siapa Rabb kita? Orang yang hamba-hamba saleh yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, ya'rifuna billah. Mereka kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan Rabbi Allah. Rabbku adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak sembarangan, Pak. Orang kapan kena musibah larinya ke Allah, itu Rabbi Allah. Tapi kalau seandainya kita kena musibah masih datang ke dukun, masih curhat di sosial medianya, masih cerita kepada fulan dan allannya, kita nggak yakin bahwasanya Allahus Samad. Allah ini, kita ini bertumpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyelesaikan segala caranya dengan semua yang Allah miliki, Masya Allah. Dengan hikmahnya Allah, Allah selesaikan masalah-masalah kita. Itu, Pak, kalau kita lari kepada Allah, maka kita akan Rabbi Allah. Fayakulani lahu, maka dia bertanya, wa ma dinuk, apa agama engkau? Fayakulu diniyal Islam, agama saya apa? Islam. Tapi orang yang Islam KTP, yang tak pernah sholat, nggak akan bisa jawab itu. Nggak akan bisa jawab itu. Tak pernah sholat, tak pernah puasa Ramadan. Pas Ramadan muncul iklan marjan, batal puasanya. Ayo, Allah Akbar. Itu agamanya cuman KTP Islam, hakikinya enggak. Mereka nggak akan bisa jawab itu, nggak akan bisa. Orang-orang yang masih makan-makan yang haram, masih menghirup yang haram, yang antum sadar ataupun nggak antum sadar, rokoknya, khamernya, riswahnya, gak akan bisa jawab itu. Karena agama Islam mengharamkan hal-hal yang Allah haramkan, yang berbahaya bagi tubuh, yang hartanya harta kezaliman, Allah haramkan itu semua. Taib. Fayakulani lahu. Kalau udah berhasil, yang ketiga, keduanya bertanya, ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum? Siapa orang yang diutus kepada kalian? Siapa namanya? Siapa nabi kalian? Fayakunu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayakulani lahu wa ma ilmuka. Ini, Pak, ini yang Anda tekankan, bukan cuma 3 loh, Pak. Ada yang keempat. Apa? Wa ma ilmuka. Gimana ilmu agama engkau? Antum sering bolos kajian. Ini ditanya ini, Pak, wa ma ilmuka. Gimana ilmu agama engkau? Oh, dunia paten kali, Pak. Enggak, bukan kaleng-kaleng gitu loh. Kalau antum masalah bengkel perbengkelan ngerti, kelistrikan ngerti, masalah apalagi semisal renovasi rumah antum ngerti, semua ngerti dunia. Tapi agama itu, Pak, antum mau renovasi rumah kayak mana, mau antum perbaiki motor kayak mana, nggak akan ditanya ilmu itu. Yang ditanya oleh Allah, yang ditanya oleh para malaikat di alam barzakh, wa ma ilmuka, gimana ilmu agama engkau? Fayaqul qara'tu kitab Allah, aku baca semua kitab Allah, aku selesaikan Al-Quran Al-Karim. Kita khatam nggak Al-Quran? Khatam nggak Al-Quran? Antum pahami isi Quran? Kalau seandainya ada ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman wal adiyati dhabaha, apa artinya?
Antum aman. Wal adiyati dhabaha. Oh, la adri, ana enggak tahu. Kena antum, masyaallah. Ini hadis, Pak. Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu qara'tu kitab Allah. Aku fahami kitab Allah, aku baca kitab Allah. Maka Nabi berkali-kali mengingatkan Quran. Sudah. Berkali-kali, Pak, percaya sama ana, yang bantu kita di akhirat apa? Quran. Jangan nyesal, Pak, jangan nyesal, masyaallah. Fa'amantu bihi, aku baca semua isinya, aku beriman kepada Quran. Allah berfirman, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Percaya kita, Pak, isinya. Walaupun secara logika enggak masuk di kita, amantu bihi. Aku beriman kepada ayat-ayat itu. Wa saddaqtuhu. Aku percayai dia dan aku enggak dustakan, masyaallah. Fayunadi munadin minas sama. Malaikat yang di langit itu mengatakan, menyambung firman Allah Subhanahu wa taala yang di atas, an sadaqa abdi. Hambaku benar. Lulus dia ujian pertanyaan, masyaallah. An sadaqa abdi. Hambaku lulus. Itu, Pak, yang kita tunggu di hari alam barzakh nanti, Pak. Apakah kita lulus ataukah enggak? Ketika Allah mengatakan an sadaqa abdi, hambaku berhasil, dia lulus dia, masyaallah. Apa kata Allah? Fa'afrishuhu minal jannah. Kasih dia tempat berbaring dari surga. Wa albisuhu minal jannah. Kasih dia pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah. Bukakan gerbang untuk dia menuju surga Allah SWT. Tapi belum bisa, Pak. Bukakan dulu. Gimana dia bisa melihat bagaimana indahnya surga. Tapi belum bisa, Pak. Masuk. Waftahu lahu baban ilal jannah. Bukakan gerbang untuknya menuju surga. Fayatihi min ruhiha min rauhiha wa tibiha wa yusa lahu fi qabrihi madda basarihi. Dilapangkan kuburannya, Pak, yang cuman sempit. Berapa kali berapa, Pak, kuburan itu? Sempit sekali, Pak. Wallah, sempit. Ternyata apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yusalahu fi qabrihi madda basarihi. Allah lapangkan kuburannya semana Pak mata itu memandang, seluas-luasnya, masyaallah, Pak. Dia bisa berjalan, Pak, dengan suka-suka dia. Kuburan dia khusus untuk dia, masyaallah. Waftahu madda basarihi wa ya'tihi rajulun hasanul wajh. Tiba-tiba datanglah sebuah sosok hasanul wajh. Wajahnya indah sekali, Pak, masyaallah. Hasanul thiyab, pakaiannya indah sekali, masyaallah. Thayyibur rih, wangi sekali pakaiannya. Fayaqulu abshir billadzi yasurruka. Gembiralah engkau terhadap kabar gembira ini. Qal man anta? Siapa engkau? Cahayanya bersinar, pakaiannya wangi, wajahnya indah untuk dipandang, masyaallah. Man ant? Siapa engkau? Fayaqulu ana amaluka salih. Yang engkau lihat saat ini indah, itu adalah amal saleh engkau yang kau kerjakan bainaka wa bainallah. Yang kau kerjakan hanya Allah yang tahu. Sedekahnya, qiraatul Qur'annya, salatnya, itulah saya. Indah, Pak. Jadi antum jangan kira gak bermanfaat baca Quran, gak bermanfaat sholat. Nanti Allah akan datangkan amal-amal soleh itu, Pak, dekat dengan kita, menjadi kawan bagi kita di alam barzakh nanti. Dan antum tahu alam barzakh itu lama panjang. Tanyakan mereka-mereka yang sudah dikuburkan, masya Allah, berapa ratus tahun, berapa ribu tahun sudah dikuburkan. Di zaman sahabat saja udah lewat 1400 tahun. Lama itu, Pak. Kita butuh kawan yang wajahnya indah. Naam, sahih. Maka dia mengatakan ana amaluka salih. Saya adalah amal engkau yang saleh. Dan itu yang akan jadi teman kita. Antum buatlah sekarang nih, Pak, teman untuk nanti di alam barzakh antum. Buat teman untuk antum, Pak, masya Allah, yang siap menemani antum di alam barzakh selama itu, Pak. Dengan cara apa? Tadi antum terus beribadah saleh, beramal saleh dan sebagainya. Fayaqulu rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, segerakanlah, tegakkanlah hari kiamat, ya Allah. Kenapa dia minta segerakan ditegakkan hari kiamat? Dia mengatakan hatta arji'a ila ahli wa mali.
sehingga saya bisa kembali melihat wajah-wajah keluarga saya, bisa melihat wajah bapak saya, bisa melihat wajah ibu saya. Dalam barzakh dia baik, Masya Allah. Kembalikan saya ya Allah kepada keluarga saya dan kepada harta saya, Masya Allah. Qal, itu untuk orang yang beriman dengan iman yang kuat. Tapi sebaliknya Pak, Masya Allah, wa innal abdal kafir, orang yang kafir, orang yang fajir, tukang maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, suka mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Idza kana fi inqita'in minad dunya, kalau dia mau berpisah dari kehidupan duniawi, wa ikbalin minal akhirah, dan dia siap dibawa kepada akhirat, kepada alam barzakhnya, nazala ilaihi minas sama'i malaikah, turun untuknya banyak para malaikah, sudul wujuh, wajahnya hitam gelap. Masya Allah. Antum kalau lihat sosok itu ada putih-putih wajahnya hitam, ngeri. Takut kita kan. Sudul wujuh, wajahnya apa? Hitam. Ma'humul musuh, mereka ini membawa kain-kain yang kasar sekali, bukan kafan, kafannya lembut. Yang mereka bawa apa? Musuh, kain yang kasar. Antum tahu kayak macam apa ya, yang untuk gosok nyuci piring itu sabut itu ya, sabut kelapa bukan, apa itu yang kasar itu, naudzubillah. Karung, antum tahu karung? Itu dia itu karung, itu yang karung itu musuh, kasar dia, Masya Allah. Fayajlisuna minhu maddal basar, semua para malaikat duduk Pak, Masya Allah, maddal basar, sampai mata itu di mana memandang pada ujungnya, mereka duduk sampai situ. Taib, apa yang terjadi Pak? Mereka mengatakan tsumma yaji'u malakul maut, datanglah malaikat maut, datang malaikat maut untuk dia. Hatta yajlisa 'inda ra'si, sampai duduk di kepalanya. Fayaqulu ayyatuhan nafsul khabithah, wahai engkau jiwa yang buruk, jiwa yang keji, tukang maksiat. Antum tahu Pak, Masya Allah, semua dosa rata-rata dikatakan oleh Allah fahisyah, buruk, jelek, zina jelek, khamar jelek, judi jelek, melihat yang haram jelek. Apa kata para malaikat? Ayyatuhan nafsul khabithah, wahai engkau jiwa yang jelek, jiwa yang buruk, ukhruji ila saqatin minallah wa ghadab, engkau keluar, jumpalah amarah Allah Subhanahu wa taala. Siaplah engkau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatufarraqu fi jasadihi, jasadnya dibelah dua Pak, Masya Allah. Saking sakitnya ruhnya itu Pak, dibelah dua ruhnya di jasadnya itu. Saking sakitnya, untuk dirasakan sakitnya, ruhnya, jasadnya satu Pak, yang dibelah dua apa? Ruhnya. Fatufarraq fi jasadihi, dibelah dua Pak, dihancurkan. Saking kejinya amal dia selama 50 tahun, 50 tahun, 60 tahun, amal solehnya ternyata kalah dibandingkan amal tolehnya, amal nggak baiknya, na'udzubillah. Fayantazi'uha kama yuntaza'us safudu minas sufil mablul, ditarik sama malaikat Pak, betul-betul ditarik sama malaikat niruh, sebagaimana orang-orang peternak. Antum tahu sufil mablul, bulu-bulu yang basah itu ditarik pakai garpu besi. Kalau peternak kan tahu kan? Itu Pak ditarik kan, ini rekat kan, kayak gitu kan? Rekat, semakin rekat dia, semakin rekat dia, semakin rekat dia. Itu ditarik sama malaikat sesakit-sakitnya Pak. Antum sekarang gini kan saja Pak, antum eratkan apa tangan antum Pak ini, antum tarik sesakit-sakitnya Pak. Itu ditarik sama siapa? Malaikat. Ditarik sama malaikat, Masya Allah. Taib, fayakhudhuha, diambil rohnya. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfat 'ain. Ketika sudah diambil, mereka langsung campakkan di kain yang kasar tadi, kain yang gatalnya, Masya Allah, diletakkan di situ. Wa yakhruj minha ka'antani rihin jifah, dia keluar dalam kondisi rohnya bau. Kalau ada bangkai yang paling bau, dia lebih bau dari bangkai tadi. Ini kata Nabi kita Muhammad SAW, mujihad ala wajhil ard. Bangkai mana yang paling bau? Carilah bangkai mana yang paling bau dari muka bumi Allah. Fahiya antan,
itu lebih buruk sekali, lebih bau kondisi, lebih busuk, masya Allah. Fayas'aduna biha, mereka angkat ke langit, fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikati illa qalu ma hadzal ruhul khabith. Ketika malaikat satu melihat, malaikat dua melihat, malaikat tiga melihat, mereka nanya, ini ruh apa yang jelek sekali ini, yang bau sekali, masya Allah. Fayaqul fulan ibn fulan bi akbahi asma'ihi, dipanggil dengan nama yang paling jelek, yang dia nggak suka, fulan ibn fulan. Makanya Pak, kalau bisa jangan manggil nama orang tuh yang jelek. Yusuf panggil Yusuf, jangan Ucup. Yusuf ini kan udah bagus sih, Yusuf kan, jangan dipanggil dengan nama Ucup. Muhammad dipanggil apa? Mehmet. Mehmet pula lagi. Orang Muhammad bagus-bagus dipanggil Mehmet. Ada banyak Pak. Ibrahim dipanggil Baim. Yang bagus-bagus saja Pak, nama Nabi. Tadilah Yusuf dipanggil Ucup tuh nggak masuk dia nah. Cup. Di pondok tuh sering kayak gitu Pak. Muhammad atau Ahmad atau Rahmat itu biasa dipanggil Met. Rahmat, Muhammad, Ahmad itu dipanggil apa? Met sama mereka. Tapi kalau bisa panggillah nama yang paling apa? Baik. Itu ngaruh Pak, nama itu ngaruh. Nama itu doa untuk kita. Tapi nggak usah ini juga Pak, nggak usah berlebihan juga. Istri hamil, Bang, nama anak kita apa Bang yang bagus? Yusuf. Kenapa Yusuf Bang? Biar ganteng anak kita. Nggak bisa Pak. Kalau abahnya emaknya hitam, ya hitam. Yusuf apa putih? Rambutnya masya Allah. Kapan emaknya hitam? Nggak bisa. Kalau itu nggak bisa Pak. Oh, panggil nama Yusuf. Kenapa? Biar sabar sebagaimana Nabi Yusuf. Bisa. Itu bisa Pak. Itu memang Allah bolehkan di situ. Taib. Jadi yang ana mau tekankan di sini, antum panggil nama orang dengan panggilan yang baik, yang ada artinya, masya Allah. Ana juga beberapa kali ana sampaikan juga, antum tahu kan ada salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW namanya Hazan. Nabi nggak mau nama Hazan. Hazan itu apa artinya? Murung, sedih, bawaannya cemberut aja. Cemberut Pak. Nabi SAW katakan, la bal anta sahal, engkau ini namanya bukan Hazan tapi Sahal, biar bawaannya mudah senyum, mudah gembira, mudah ceria. Dia ngomong, la ughayyiru isman sammani abi, aku nggak akan merubah nama saya yang sudah dikasih oleh siapa? Bapak saya. Sa'id ibn Musayyib, ini Sa'id ibn Musayyib ibn Hazan gitu nasabnya. Ini Sa'id ibn Musayyib ini ulama. Apa kata Sa'id ibn Musayyib? Fama zalatil hazunatu fina, kami terus cemberut gara-gara kakek kami. Gara-gara apa? Kakek kami. Jadi antum usahakan Mbak, carilah nama-nama yang baik. Tapi kalau nggak usah harus Arab, nggak usah harus apa? Arab. Kalau namanya Selamat bagus Pak. Nggak usah diganti Salama, nggak usah. Selamat aja sudah, boleh, halal. Yang penting artinya baik. Jono ada artinya? Anda nggak tahu ada nggak arti jodoh itu. Kalau seandainya ada, ya sudah, nggak usah dirubah kalau baik gitu. Tapi kalau antum merasa maknanya jelek, ya udah antum ganti. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu alam bishawab. Siapa fulan? Dikatakan fulan ibn fulan bi akbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya, dipanggil dengan nama yang paling buruk yang dia dipanggil dengan nama itu, insyaallah. Hatta yuntaha bihi ila sama'id dunya, sampailah ruh tadi dibawa oleh para malaikat untuk dimasukkan ke langit yang pertama, langit dunia. Fayustaftah lahu, minta izin untuk dibukakan. Fala yuftah lahu, nggak dikasih izin. Malaikat nggak mau jumpa. Wallah, malaikat tuh nggak mau apa? Jumpa. Setelah itu apa kata Nabi SAW? Beliau langsung baca satu ayat. Apa ayat tadi? La tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannah. Nggak akan dibukakan pintu langit untuk mereka, dan mereka nggak bakal nginjakkan kaki mereka di surga hatta yalijal jamalu fi samil khiyat,
sampai onta itu masuk ke dalam lubang apa? Jarum. Mungkin nggak sekarang? Tak mungkin, maksudnya abadan. Lama Pak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka nanti. Fayaqulullahu azza wa jal, ketika enggak dikasih izin masuk ke langit pertama, Allah langsung turunkan perintah, langsung kata Allah, uktubu kitabahu fi sijjin, tulislah catatan amal hamba saya fi sijjin, ke dalam catatan sijjin. Fil ardi sufla, letakkan dia di tanah yang paling bawah. Fatutrahu ruhuhu tarha. Antum tahu Pak, rohnya itu dicampakkan, dilepas gitu saja. Masya Allah. Jatuh sampai ke bawah, piar, sakit sekali Pak. Antum tahu kan kalau orang jatuh dari atas ke bawah, mati nggak? Langsung mati Pak, sudah langsung mati. Rohnya dicampakkan sama mereka, nggak mau lagi diantar. Karena bau kan, dicampak, bangke kok. Bangke sudah, bangke dicampakkan sama para malaikat, masya Allah. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahik. Orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah seakan-akan Allah campakkan dia dari atas langit. Betul Pak. Dia bisa jadi diterkam sama burung atau dicampakkan oleh angin ke tempat yang jauh sekali. Sampai habis jatuh piar, insyaallah. Apa yang Allah takdirkan? Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi. Allah balikkan ruhnya ke jasadnya. Wa ya'tihi malakan, datanglah dua malaikat di samping dia. Fayujlisanihi, yang awalnya berbaring diperintahkan untuk duduk. Fayakulani lahu, mereka berdua bertanya, man rabbuk? Siapa Rabb engkau? Siapa Tuhan engkau? Fayakunu ha la adri. Rabb, Tuhan, ha la adri, ana enggak tahu, kata dia. Enggak tahu. Fayakulani lahu wa ma dinuk? Apa agama engkau? Qala ha la adri. Faqala man hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum? Siapa orang yang diutus untuk kalian sebagai nabi? Qala la adri. Ana enggak tahu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? An kadzaba 'abdi. Hambaku dusta. Hambaku gagal sudah Pak. An kadzab. Tapi antum tahu Pak, Allah nggak mengatakan abdi. Tadi kan an sadaqa abdi, hambaku lulus, hambaku jujur, benar dia. Yang ini an kadzab, dosa dia, gagal dia, nggak disebutkan abdi. Kita nih Pak, semaksiat-maksiatnya kita di dunia, Allah masih manggil kita apa? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku Pak, masya Allah. Kita maksiat, Allah masih manggil apa? Hamba, saking sayangnya Pak, masya Allah. Makanya ini juga pelajaran untuk antum. Antum semarah-marahnya sama anak, Pak, panggil nak. Nak, jangan. Semarah-marahnya tuh, jangan panggil yang lain, Pak. Panggil nak, panggil sayang, panggil itu Pak, masya Allah. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mendapati hamba-hamba yang bermaksiat. Apa kata Allah? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kalian yang sudah bermaksiat, melampaui diri kalian sendiri, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian ini putus asa dari siapa? Rahmat Allah. Itu kalau di dunia Allah masih manggil abdi. Tapi kalau sudah di alam barzakh, an kadzab, dusta dia, dusta. Fa afrishuhu lahu minan nar. Kasih dia tempat berbaring di neraka. Dia rasakan itu Pak, siksaan besar di alam barzakh. Waftahu lahu baban ilan nar. Bukakan gerbang neraka untuk dia. Bukakan gerbang neraka untuk dia. Disebutkan fayatihi min harriha wa samumiha. Uapnya itu terasa ke alam barzakh. Neraka ini jauh sama kita Pak, masya Allah. Jauh masih. Dibukakan gerbang neraka, dia tersiksa dengan panasnya api neraka. Belum tersentuh dengan apinya, tapi terasa apa?
panasnya, wa samumiha dan uap-uapnya, Masya Allah, wa yudayyak alaihi qabruhu dan kuburannya disempitkan terus, hatta takhtalifa fihi adla'uhu sampai tulang-tulangnya patah. Antum tahu pernah patah tangan? Anak pernah patah tangan, Pak. Ini sakit dan nangis, Pak. Ini berhari-hari patah tangan nih, Pak, sampai sekarang bengkok. Takhtalifa fihi adla'uhu. Semua tulangnya. Rusuk-rusuknya nih, Pak, patah semua rusuk-rusuknya. Tanyakan mereka yang kecelakaan di sana, Pak, apa rasanya kapan rusuknya patah? Disempitkan terus sama Allah, disempitkan sampai patah, Pak, Masya Allah. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajh. Datanglah seseorang wajahnya buruk sekali, buruk, Pak, keji, jelek wajahnya. Qabihus thiyab, buruk pakaiannya. Muntinur rih, baunya pun gak enak, gak sedap, Pak, bau bangke sudah. Fayaqul abshir billadhi yasu'uka, terimalah kabar ini, kabar yang engkau gak siap menerimanya. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad, ini hari yang Allah janjikan untuk engkau, hari alam barzakh, hari kematian. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad, engkau udah tahu kan dikasih janji oleh Allah, ada alam barzakh, ada yaumul hisab, ada yaumul mizan, ada sirat, ada qantara. Inilah hari yang Allah janjikan untuk engkau. Fayaqulu man ant, siapa engkau? Dan bagaimana wajah engkau buruk sekali seperti ini? Qala ana amalukal khabith, saya adalah amal engkau yang buruk, saya adalah maksiat engkau, saya adalah dosa-dosa engkau. Ketika itu dia langsung stres, Pak, stres dia, nggak tahu mau kemana, Masya Allah. Dia mengatakan, Rabbi la tuqimis sa'ah, ya Allah, jangan tegakkan hari kiamat sekarang, ya Allah. Kenapa? Nggak siap dengan neraka. Karena dia tahu, Pak, setiap hari, setiap waktu disempitkan kuburannya, patah dikembalikan lagi, patah dikembalikan lagi. Belum merasakan bagaimana cambuknya para malaikat. Dia nggak ngerasakan itu, Pak. Belum, baru disempitkan dulu nangis dia, udah stres, nggak mau kabur, nggak tahu lagi kabur kemana. Dan itu dirasakan oleh mereka Qarun yang ribuan tahun sebelum Masehi, Masya Allah. Terus disempitkan, dipatahkan oleh Allah, dibaguskan lagi, patahkan lagi oleh Allah, baguskan lagi, dipatahkan lagi oleh Allah. Sampai sekarang, Pak, udah berapa tahun kita di sini? Antum terbayang berapa lama mereka itu tulangnya dihancurkan, tulang belulang mereka oleh Allah Subhanahu wa taala? Itulah kondisi kita, roh kita, Masya Allah, ketika di hari alam barzakh. Makanya apa kata Al-Mutanabbi? Ini Mutanabbi ini seorang penyair, Masya Allah. Udah jam 5. Oh, hampir jam 5 ya. Sebelum lagi, Insya Allah. Apa kata Al-Mutanabbi? Antum ambil pelajaran ya, kata Al-Mutanabbi. Nubki ala dunya wa ma min ma'syarin jama'athumud dunya falam yatafarraqu. Kita nih ngumpulkan dunia terus. Silakan terus kumpulkan dunia, insyaallah. Wa ma min ma'syarin, tidak ada sebuah kelompok manusia jama'athumud dunya yang mereka dikumpulkan oleh dunianya, falam yatafarraqu, kecuali mereka akan bercerai-berai nantinya. Mereka akan berpisah. Apa yang terjadi? Beliau katakan, ainal akasiratul jababirah, mana mereka raja-raja yang berkuasa, yang zalimnya. Wainal Bashar Asad, wa aina mulkuhu, mana dia, mana kerajaannya. Waina Fir'aun, mana kerajaannya. Dhahaba anhu, hilang semua, Masya Allah. Qarunnya hilang, semuanya hilang. Kanazul kunuza fala bakina wala baku. Mereka itu menyimpan harta. Bahkan Masya Allah, Pak, Qarun ini, satu gudangnya Qarun, kuncinya itu harus digotong puluhan orang. Kalau kita nih kunci nih cuman satu jari,
Setengah jari kunci kita nih Pak, kecil, nggak banyak harta kita Pak. Korun nih hartanya di mana-mana, gudangnya itu kalau dibuka harus diapain? Digotong, dibawa Pak, masya Allah. Itu apa? Korun. Ternyata nggak bermanfaat dunia bagi mereka, masya Allah. Yang kedua, cuman kayaknya nggak cukup ini. Khurujul insan min baiti ila qabri. Manusia keluar dari rumahnya menuju kuburnya. Ini nggak sempat lagi ya Pak ya. Kalau dibahas pasti sampai 5:30 mungkin. Ana minta maaf Pak ya, kayaknya Ana sampai sini kurang lebih Ana mohon maaf. Ada pertanyaan nggak? Sebelum pertanyaan Ana tutup Pak, kita hendaknya habis ini coba antum renungkan, antum sendiri renungkan. Nanti ba'dal maghrib antum coba renungkan Pak sendiri di rumah antum sendiri sudah. Antum bayangkan gimana azab akhirat, gimana alam barzah. Antum coba bangun hubungan antum sama Allah. Buat hubungan antum Pak sama Allah tuh antum besarkan cinta antum di hadapan Allah. Bisa Pak, bisa. Iktisabul mahabbah min Allah tuh bisa. Antum berusaha untuk mendapatkan kecintaan Allah dari Allah tuh bisa. Karena gini, antum pun ya, karena Allah tuh maha baik Pak. Antum mau dekat sama ustadz bisa? Bisa lah, ustadz siapapun antum mau dekat bisa. Tapi siapa yang berlomba-lomba ke situ kan gitu. Antum berusaha dekat sama ustadz siapa, ustadz fulan, ustadz allan dan sebagainya. Antum berusaha bisa. Apalagi Allah Pak, nggak ada batas. Cintanya Allah tuh kapan Allah udah cinta sama kita nggak ada batas sudah. Antum tuh bisa merasakan bagaimana cintanya Allah, ketenangan sama Allah. Itu coba antum renungkan nanti ba'dal maghrib. Antum renungkan apa perjalanan Anda setelah ini. Tapi itu dapat Anda sampaikan, kurang lebih Anda mohon maaf. Ada pertanyaan nggak Pak? Tafadhol. Kalau nggak ada, Anda langsung balik ke bandara ini Pak. Insyaallah. Ada? Baik, kita tutup ya. نعم طيب خلاص طيب نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ana mengingatkan terakhir, kalau antum Ana nggak tahu nanti coba panitia ini Abu Umar kan lagi safar. Itu coba antum bahas apa memang masih ada, karena ini belum selesai pembahasan. Tapi kalau memang nggak ada ya nggak ada gitu. Tapi kalau memang ada, apa temanya, tema yang sama atau dengan tema yang lain. Jadi seperti itu. Ala masyiatikum antum, terserah antum karena antum yang butuh gitu aja. Ala masyiatikum antum. Nah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.